guys, nama saya Muhammad Sultan Suprapto, perwakilan dari kelompok 3. Hari ini saya akan mewawancarai guru BK. Boleh diceritakan Ibu bagaimana Ibu bisa sampai? Awalnya sih dari waktu Ibu masih kelas SMK kelas 11 ya. Jadi awalnya tuh Ibu suka banget sama dunia psikologi. Tapi pas Ibu tahu ternyata kuliah psikologi itu memerlukan biaya yang besar, sedangkan Ibu masih harus bertumbuh sama orang tua. Jadi Ibu nyari informasi lagi nih, kira-kira jurusan apa sih yang memang berhubungan dengan psikologi tapi biaya kuliah itu tidak terlalu berat. Sampai akhirnya Ibu direkomendasiin tuh sama guru BK Ibu juga di SMK. Suruh ngambil BK aja, bimbingan konseling. Pas dicari tahu, oh ternyata ada nih hubungannya. Akhirnya pas semenjak lulus SMK, Ibu ngambil jurusan BK. Nah pas udah semester 3 kalau nggak salah itu Ibu udah mulai ditawarin jadi guru BK kan. Tapi Ibu baru bisa menjadi guru BK, baru bisa menjadi guru BK itu di semester 8 kuliah. Di akhir kuliah Ibu sudah menjadi guru BK. Peran guru BK dengan guru mata pelajaran, Bu? Kalau perbedaan antara guru BK sama guru mata pelajaran ya, kalau guru mata pelajaran itu berfokus kepada materi-materi khusus. Kayak misalnya IPA, pelajarannya udah ada nih materinya apa aja, terus matematika apa aja. Sedangkan kalau BK itu dia memang nggak ada materi khususnya, melainkan melihat dari kondisi yang diperlukan atau kebutuhan dari peserta didik itu sendiri. Yang harus dimiliki dari seorang guru BK apa, Bu? Kemampuan memahami seseorang. Kalau guru BK nggak memiliki kemampuan memahami seseorang itu agak sulit ya, karena kan tugas guru BK itu salah satunya memahami kebutuhan peserta didik. Jadi kalau misalnya nggak bisa memahami seseorang, ya akan menjadi kesulitan gitu. Lalu selain itu juga harus bisa menjadi pendengar yang baik, karena terutama ketika anak-anak lagi cerita, kalau nggak bisa menjadi pendengar yang baik, kita nggak akan ngerti ini apa yang diomongin sama anak-anak gitu. Atau yang ada mungkin bakal ngantuk. Mengapa Ibu memilih menjadi guru BK? Karena udah panggilan hati sih ya, dari zaman Ibu SMP tuh Ibu seneng banget dengerin cerita teman kayak gitu. Jadi udah gitu ngelihat orang tuh kadang mereka cuma butuh pendengar aja, nggak butuh masukan atau gimana-gimana. Jadi dari situ udah gitu Ibu suka juga sama dunia psikologi. Jadi dari situlah Ibu tertarik menjadi guru BK. Bagaimana Ibu menjaga rahasia konseling? Ya, cara Ibu menjaga kerahasiaan klien atau konseling ya dengan cara Ibu harus bisa memilih mana hal yang perlu disampaikan kepada wali kelas atau guru lain, atau yang memang tidak perlu disampaikan oleh ke siapapun. Karena kan biasanya wali kelas itu juga perlu mengetahui ada apa nih anak saya ke ruang BK kayak gitu, atau enggak orang tua perlu mengetahui gitu. Jadi Ibu berusaha untuk memilih dan memilah mana sih cerita murid yang perlu diceritakan sama yang nggak perlu. Selebihnya yang nggak perlu ya Ibu cukup simpan aja gitu, nggak usah dikemana-manain, karena itu kan salah satu rahasia yang nggak perlu dipublikasi. Bagaimana Ibu berkomunikasi dengan orang tua siswa yang terkena masalah, Bu? Ya pasti harus ada menghubungi wali kelas dulu ya. Jadi wali kelas yang utama tuh harus tahu dulu. Dari wali kelas itu nanti menyampaikan ke orang tua untuk misalnya hadir ke sekolah. Nah ketika orang tua itu sudah hadir ke sekolah, baru diajak ngobrol di ruang BK, menjelaskan apa permasalahan dari anaknya. Bagaimana Ibu menjaga kemampuan konseling agar tetap berkembang, Bu? Yang pasti terus mencari informasi-informasi dan menambah ilmu pengetahuan ya, karena kan ilmu pengetahuan itu terus berjalan, terus update nih. Jadi Ibu harus tetap mencari tahu tentang ilmu, terus menyesuaikan diri dengan karakter anak-anak supaya bisa dekat dan anak-anak itu mau terbuka dengan kita. Jelaskan bagaimana Ibu melakukan asesmen kebutuhan siswa. Dengan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan di awal pembelajaran ya, seperti kayak Ibu kan megang kelas 8 nih. Nah Ibu menanyain nih waktu kelas 7 tuh kayak gimana, pernah mengalami pembulian atau enggak. Pokoknya menanyakan hal-hal yang memang perlu Ibu ketahui. Jadi dalam bentuk Google Form atau enggak dalam bentuk kertas. Jelaskan pengalaman paling berkesan dalam menangani konseling individual maupun kelompok.
pengalaman berkesan ibu dalam menjalankan konseling itu ketika ada seseorang anak yang berterima kasih karena sudah merasa lebih lega dan mampu menghadapi permasalahannya setelah menjalankan konseling. Kayak, Bu makasih ya, berkat konseling sama ibu tuh saya jadi lebih paham nih permasalahan saya, kayak gitu. Yang tadinya dia sedih banget, akhirnya dia bisa memahami masalah dia tuh bisa membuat dia lebih dewasa. Ibu berkolaborasi dengan wali kelas dan guru mapel dan manajemen lainnya. Kolaborasinya ya dengan membentuk komunikasi yang baik ya, jadi saling bertukar informasi perihal anak, keadaan anak kayak gitu. Dan ketika memang ada sesuatu hal yang perlu diceritakan ke wali kelas ya ibu harus menceritakan itu ke wali kelas kayak gitu. Begitupun dengan guru mata pelajaran, misalnya nih anak nggak masuk nih dari ini, ya berarti harus saling berkomunikasi satu sama lain kayak gitu sih. Terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya untuk wawancara ini. Ya, sama-sama, semoga jawaban-jawaban itu bisa bermanfaat untuk kalian ya, bisa menginspirasi.